Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif bin Badri dari kelas 11 IPA SMA Ki Bagus Sadiksumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif bin Badri dari kelas 11 IPA SMA MBS Ki Bagus Sadiksumo. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan koloid, larutan, dan suspensi dari pelajaran kimia. Ya, saya sudah memiliki bahan-bahannya. Di sini ada gula, susu, dan juga pasir. Ya. Kemudian saya juga sudah memiliki bahan pelarutnya, yaitu air. Langsung saja kita masukkan bahan-bahannya. Langsung diaduk. Susunya dan juga pasirnya. Ya, di sini saya sudah memiliki ketiga contoh. Air gula sebagai contoh dari larutan, susu contoh dari ya, saya di sini sudah memiliki ketiga contoh. Air gula sebagai contoh dari larutan, susu sebagai contoh dari koloid, dan juga air pasir sebagai contoh dari suspensi. Ya, kita lihat saja langsung di sini perbedaannya. Kalau larutan bisa dilihat langsung di sini, itu jernih atau transparan.
dan kalau koloid ya saya sih ya saya di sini sudah memiliki ketiga contoh, yaitu air gula sebagai contoh dari larutan, susu contoh dari koloid, dan juga campuran air pasir sebagai contoh dari suspensi. Nah, kalau dilihat dari sebagai langsung dapat dilihat ya, dari air pasir ini tidak seluruhnya larut, ada endapan di bawahnya, tapi tidak larut. Dan juga susu itu berarti larut karena tidak ada endapan di bawahnya, dan juga air gula itu larut seluruhnya karena tidak ada endapan. Di sini ada endapan, di sini tidak, di situ tidak. Nah, kalau dari larutan bisa dilihat sendiri di sini transparan warnanya karena dia larut seluruhnya. Dan kalau dari koloid itu agak keruh atau tidak atau berwarna karena dia apa? Ya, kalau dilihat dari warna, dari larutan dia tidak berwarna atau transparan, jernih. Dan kalau dari koloid dia berwarna atau keruh. Dan dari suspensi dia berwarna atau keruh. Nah, kalau kita lihat di sini, lalu perbedaannya juga kalau suspensi dia itu heterogen karena dia memiliki dua fase, dan kemudian kalau dari larutan dia itu homogen karena dia memiliki satu fase yang sama. Dan juga kalau dari koloid, kalau kita lihat dia seperti memiliki satu fase, tetapi sesungguhnya dia memiliki dua fase. Berarti dia termasuk heterogen karena tidak seluruhnya sebenarnya dia larut kepada air, hanya sebagian saja dia larut kepada air. Nah, kalau air gula ini bisa diminum. Nah, untuk partikel-partikelnya, partikel dari larutan itu paling kecil di antara yang lain. Dan juga untuk koloid dia yang menengah, dia lebih besar dari partikel dari si larutan karena larutan ini bentuknya molekul, jadi dia paling kecil. Lalu untuk koloid yang menengah, dan juga untuk suspensi dia memiliki partikel yang paling besar, sehingga untuk larutan dan juga koloid apabila dia dilewati pada kertas saring, mereka tidak akan tersaring. Namun bila suspensi dimasukkan kepada kertas saring, maka akan ada partikel-partikel yang tidak tersaring. Sekian penjelasan dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan ya ini tiga-tiganya fase terdispersinya ya untuk koloidnya fase terdispersinya adalah susu bubuk yang tadi kita pakai, dan juga pendispersinya yaitu pendispersi universal yaitu air ya, seperti itu air yang kita pakai tadi. Ya untuk koloidnya fase terdispersinya yaitu adalah susu bubuk yang tadi kita pakai, dan juga pendispersinya adalah air yang tadi kita pakai. Itu adalah dua fase yang ada dalam koloid, ada terdispersi dan juga pendispersi. Gitu. Nah untuk di pendispersi Nah untuk di koloid itu ada dua fase, yaitu fase terdispersi dan juga fase pendispersi. Fase terdispersinya itu tadi adalah susu bubuk yang tadi kita pakai, dan juga pendispersinya adalah air ya yang tadi kita pakai. Ya. Sekian penjelasan saya dari saya. Sekian penjelasan tentang koloid dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan tentang koloid dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.